Tadi Pak Adit kita mulai acara dengan wawancara singkat kepada Pak Peri, lantas kepada Pak Solihin, kepada Pak Adit. Sekarang kita ke Pak Peri lagi ya, Pak Adit dan Pak Solihin, dan nanti kita ke Pak Haji lagi, ke Pak Solihin. Pak Peri, tadi kita punya hutang masalah gorengan. Ya, nah ini kita bicara gorengan mungkin remeh-temeh. Tapi sekarang saya mau langsung tanya sama Pak Peri. Kalau Bapak Ibu pergi ke Lembang, di situ ada gorengan tahu Lembang. Pernah mungkin lihat ya? Tahu susu Lembang, mohon maaf. Nah saya mau tanya Pak Peri kan udah kaya, masa masih mau jualan tahu? Emang dari tahu tuh Pak Peri bisa dapat berapa? Ya mungkin gini ya, sebagai pengusaha kita 2 tahun ini susah, tapi sebagai entrepreneur lain, makanya jadilah wirausaha. Pengusaha 2 tahun, saya kalau kita punya utang 100 rupiah, ini ada apa di bank, ada apa namanya sekarang kemudahan restruktur, berarti utang kita jadi 120. Itu pengusaha, dan pengusaha sekarang usaha lagi susah menurut saya. Yang bagi bagus adalah wirausaha. Ya makanya jadi wirausaha. Saya tahu saya mungkin ya cukup lumayan lah di Lembang, saya bisa miliaran. Terus saya buka lagi di rest area misalnya. Rest area itu rest area yang sepi. Saya tidak pernah masuk tempat yang ramai karena saya tidak bisa jadi raja. Soalnya seperti itu. Jadi jangan selalu masuk tempat ramai. Di dunia ini menurut saya tidak ada orang besar akan menolong Anda. Ya, saya bisa ke sini yang biayain siapa? Karyawan saya. 1.000 orang kurang lebih karyawan saya bisa mengokosi saya sehingga saya datang ketemu Anda. Bukan saya menghidupi karyawan saya, tapi karyawan yang menghidupi saya. Hanya orang kecil yang bisa membantu kita dalam hidup kita. Itu contohnya. Ya, maaf Pak dengan Alfamart gitu ya. Ya kan Alfamart besar ya gitu ya. Ya, maaf ya. Kan kecil, Pak. Tidak ada orang besar. Ya, contohnya gitu. Contohnya saya bikin misalnya di rest area saya bisa udah 2 miliar jual tahu aja di Lembang ya beberapa kali lipatnya. Seperti itu saya ciptakan pasar, segmen pasarnya jelas gitu. Tahu susu Lembang. Kenapa pakai tahu susu? Karena Lembang susu. Makanya tahu di Kuningan ada, sebelum sampai Kuningan ada tahu susu juga. Itu saya yang selalu motivasi kenapa Kuningan tempat susu, kenapa nggak ada bikin tahu susu. Cuman dia packagingnya, segmen pasarnya tidak dipikirkan. Ya, terlalu murah menurut saya. Ya, seperti itu. Segmen pasar penting sekali. Makanya semua yang di sini jadilah wirausaha, ya, jadilah ikon. Ya, kalau saya hari ini akan buka Alfamart, saya akan buka Alfamart. Tapi saya mau sesuatu yang lain. Karena saya kemana-mana lewat minimarket yang ditulis ada ngopi, ada toilet, Pak, ada SIM, apa ngisi SIM, ya, ngisi apa pulsa, tapi tidak ada musola. Kalau saya buka Alfamart, misalnya saya franchise, saya bikin musola. Iya dong. Nah itu sesuatu yang lain. Karena saya dari sini ke Cianjur misalnya, atau dari sini saya ke Kuningan atau kemana, saya ngelihat kalau saya bukan muslim, maaf. Kalau saya muslim, saya mesti sholat di mana? Contohnya seperti itu, something different. Jadi kalau mau Anda mau usaha franchise Alfamart, franchise ini mat, ya mau dagang apa, sesuatu yang lain. Saya mengamatinya dari mana? Dari antara toko antara Kota Banjar sama Ciamis ada namanya warung nasi apa jeruk, kebun jeruk apa ya, di Cijeruk kan ada. Itu makan susah Pak, makan dan geli karena yang kotornya belum diberesin, udah ada yang makan lagi. Warung jeruk. Begitu saya ngeliat musolanya, indah sekali, sederhana dan air ngalir. Oh, ramainya karena ini ya kan gitu. Makanya saya di Tahu Susu Lembang, saya bikin musola yang besar. Ya, bikin yang besar. Orang Pak, kalau hari macet ratusan ribuan orang sholat, habis sholat dia beli tahu. Nah itu produk emosional. Yang gampang-gampang aja dagang mah produk emosional seperti apa. Jadi kalau Anda bikin warung dari sini sampai Cilimus sana, tulis di sini ada musola bersih dan nyaman. Tulis ya, yang gede apa, singgah dan sholatlah. Kan indah. Nah contohnya produk emosional seperti gitu, something different, sesuatu yang lain.
apalagi yang mengangkut emosional. Makanya saya bilang, kenapa di Cirebon ini nggak bikin ikon? Ya, contohnya ikon apa? Bikin masjid. Masjidnya masjid anak kecil. 10 kali 10. Tulis, tempat wudhunya kecil, pintunya kecil-kecil. Tulis, kita masjid anak kecil pertama di Indonesia, di dunia kalau perlu Pak. Kan jadi ikon. Kita ini perlu cerita. Bikinlah cerita. Ya, produk emosional udah datang. Saya ngeliat itu ramai sekali Pak, masjid ini dibelokan ramai sekali. Gila ini, semua UKM-nya bisa kebagian. Karena yang dagangnya kan penuh di situ. Kalau makan itu bes-besan gitu. Dan itu kan baru Pak. Baru berapa tahun itu Pak masjid di situ Pak ya. Kalau udah puluhan tahun, bayangkan itu parkir bus di mana gitu. Ya, seperti itu kan saya ngamatin terus. Ini produk-produk emosional ini menarik. Ya bikin ikon. Nah, itu kerjaan kita yang small, yang baru memulai. Ya, jangan memasuki pasar, ciptakan pasar. Seperti itu. Ya, UMKM lemahnya di mana? Karena dia butuh modal terus. Untuk apa? Untuk ngutangin, bukan untuk dagang. Begitu bikin bolu kukus, dititipin di sini di toko A, B, C titipin. Begitu lagi, bukannya duit yang dapat barang sisa. Itu UMKM. Itu hancurnya UMKM, butuh modal terus apa? Nggak pernah memikirkan bagaimana menciptakan barang sehingga Alfamart nyari. Nah, sehingga Alfamart nyari. Bukan Anda menyodorkan ke Alfamart misalnya. Ini contohnya karena ada Alfamart ya. Alfamart lain banyak ya. Supermarket lain banyak. Anda ini cuma pengen nitipin. Ya, yang besar dibondolin sama yang kecil. Bagaimana ini perusahaan besar mencari kita? Itu bikin ikon, bikin cerita. Seperti gitu. Saya yakin tuh warung Bu Nur tuh yuk ngajakin di Jakarta, di mana semua konglomerat pada atau semua perusahaan besar pada ngajakin. Tapi dia nggak mau kok. Ya karena ikon dia di sini. Ya kalau produk masyarakat kan jadi murah. Contohnya seperti itu. Ini yang kita buat UMKM kayak lebih concern ke small business Pak ya. Ke small business itu menarik. Karena banyak sekali UMKM kalau cerita. Kita butuh modal. Modal mah gampang, semua bank udah ngasih kok. Ya, ada kredit UMKM sampai 25 juta, Anda nggak usah perlu jaminan. Semua bank bisa. Cuman kalau butuh modal aja masalahnya apa? Ya kalau diutangin ya hancur lah. Seperti gitu. Itu yang kendala yang ada di sekarang. Small business itu menarik. Mulai dari kecil, ya. Contohnya saya bikin tempat misalnya floating market. Itu semua pedagang kaki lima. Ya, pedagang yang di pinggir jalan. Saya nggak bisa brand yang saya masukin. Kalau saya bisa masukin brand, ngapain ke tempat saya? Misalnya saya bikin, ada di situ ada Kentucky misalnya. Ya ngapain main ke tempat saya? Kentucky di mana ada. Tapi tukang ayam goreng biasa misalnya di pinggir jalan, saya masukin. Ya, tukang sate, pinggir jalan, tukang gorengan semua di pinggir jalan saya masukin. Ya, segmen pasar mana? Orang kota. Orang kota tuh sok bersih. Nah, ini belum pandemi ya. Dulu melayaninya harus pakai sarung tangan plastik. Ini UMKM nggak ngerti, orang kecil kok. Udah pedagang kecil nggak ngerti packagingnya, segmen pasarnya. Ini adalah orang kota. Orang kota tuh sok sehat, sok bersih. Ya, saya bilang harus pakai sarung tangan plastik. Ya kamu kalau mau garuk aja nggak apa-apa. Ya kalau gatel mah gitu kan. Ya seperti itu. Packaging itu yang tidak tahu. Semua orang Pak pada bilang makanan saya paling enak. Saya nggak butuh makanan enak. Saya hospitality nomor 1. Saya butuh makanan komersil. Bukan makanan enak. Ya sorry emang tuh yang di sini rame makanannya enak. Ada yang lebih enak kok. Tapi dia butuh komersilnya salah satunya apa? Yang Bapak tadi bilang, hospitality. Indonesia kalau nggak ada hospitality, apa yang dijual? Nggak ada. Ya, yang punya hospitality siapa? Ya, yang apalagi yang udah expired lah, usia pensiun, berkarya lah. Karena itu udah punya hospitality. Teknologi nggak punya anak muda.
Ini menarik, kau bicara small business menarik. Mau dagang apa, hayu? Modalnya berapa sih? Ya, saya belum ada sebulan, 3 minggu lalu ada ibu-ibu mau dagang. Saya bilang dagang di Jalan Dago, gorengan 2.500. Hari pertama dapat 95.000. Ini nyata. Saya bilang, Bu, satu hari naik 20.000. Naik. Hari kedua 200 lebih. Hari ketiga 300 lebih. Malam minggu 1 juta lebih. Gorengan. Bala-bala 2.500. Pisang goreng. Nah, combro, tahu goreng. Menarik menurut saya. Sebulan berapa? Ya, nah saya lebih seneng maksudnya menciptakan small business sekarang itu. Karena saya dapat 25%, Pak. Ya jadi terus saja. Iya dong, iya dong. Ya, itu omsetnya floating market yang jualan-jualan itu dengan kurang lebih 80 perahu yang jualan, itu omsetnya dulu sebelum pandemi 7 miliar. 28% saya dapat, berarti berapa? Pajak. Betul seperti itu. Jadi menarik sekali jadi small business. Mulai kata bapak ini, pulang dari sini mau ngapain? Ya beranilah. Anak muda bilang katanya, ya masa saya S1 suruh dagang gorengan pinggir jalan? Nah, gini, Anda jual gorengan di pinggir jalan atau jualan di pinggir jalan sama tukang di pinggir jalan, Anda menang. Karena Anda sekolah. Yang jualan di pinggir jalan nggak sekolah. Masalahnya mau nggak memulainya seperti dia, nggak mau, malu, pakai konsep misalnya, ya ini ada mie rame, ya ini anak muda malu masa jual mie, ya udah jual mie helm, dagangnya pakai helm, nggak malu loh, ya kan gitu ya. Iya pakai masker, banyak konsep ini kok. Luar biasa ide-ide Pak Peri ini, kalau orang bilang out of the box ideas ya, ide-ide yang di luar kelaziman, yang ya betul juga sih. Ada kalanya yang tadi Pak Solihin sampaikan, it's better to be a bit different than a bit better. Ya, jadi lebih baik menjadi sedikit berbeda daripada menjadi sedikit lebih baik. Karena kalau pembedaan itu semua orang melihat karena berbeda. Kenapa pesulap merah bisa menjadi sangat hits? Penampilannya pun berbeda. Selama ini pesulap selalu direpresentasikan dalam warna hitam, ya stereos dan segala macam. Ini merah. Lantas dia melakukan hal-hal yang berbeda. Pesulap yang membongkar trik sulap. Itu kan berbeda ya daripada pesulap yang mempertunjukkan trik sulap. Jadi membuat pembedaan dan membuat perbedaan dan melakukan pembedaan. Ini satu kunci juga yang tadi Pak Haji Solihin sampaikan.